Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat beribadah bersama-sama pagi hari ini. Karena itu mari setiap kita datang dengan segala kerendahan hati kita, segala kerinduan kita, untuk kita boleh memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih setia Tuhan, untuk penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan datang dengan segala keberadaan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan, karena kami setiap kami dan membawa di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni semua hal yang tidak tepat yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan biar Engkau yang memujikan dan memuliakan kami langsung dan hadirat Tuhan di hati ini. Kami belajar Tuhan untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Dapat dari segenap hidup kami Tuhan menjadi persembahan hidup di hadapan Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak. Terima setiap pujian yang Tuhan. Kau yang layak dan menghormati kami. Engkau belajar untuk terus memuji Engkau Tuhan. Dan setiap apapun kondisi dan keadaan diri kami, baik dengan suka maupun duka yang kami alami, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau belajar mengasihi-Mu bukan karena keadaan atau kondisi Tuhan, tapi kami mau belajar mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu bagi dalam suka dan duka. Katakan Yesus ku cinta.
Seringkali kami gak mengerti Tuhan jalan-jalan di depan kami dan yang kami lalui kami gak mengerti. Seringkali kami gak paham semua yang terjadi dalam hidup. Tapi ajari kami semua untuk selalu bersyukur dan berterima kasih buat setiap hal yang terjadi dalam hidup ini. Ajari kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah dan keliru dalam hidup ini. Engkau tidak pernah salah dan Tuhan selalu benar dalam hidup ini. Ajari kami mempercayai Engkau sepenuhnya dalam hidup ini. Untuk tidak pernah berpaling sedikit pun, sesenti seinci pun dari Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih buat semua dan segala-galanya. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami, biar kami rindu dan kami haus dan kami lapar karena kami dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama yang percaya diberkati Tuhan dan akan. Amin. Silakan dulu. Sekali lagi, shalom. Shalom. Senang sekali kalau kita berada atau saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat sekalian di tempat ini. Kita bersyukur dan berterima kasih semua karena anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan baca bagi kita semua. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serabinya, dan di serabi-serabi itu berbaris sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ada satu kisah yang menarik di Alkitab gitu ya. Dikatakan bahwa ada satu kolam yang bernama Bethesda. Kolam ini sewaktu-waktu ketika malaikat Tuhan turun atasnya dan ketika kolam ini berguncang, apapun siapapun orangnya yang dengan segala macam penyakit apapun, ketika dia terjun pertama kali ke kolam itu, pasti sembuh apapun juga penyakit. Kolam ini ada di Yerusalem, lewat dari pintu gerbang domba. Yerusalem itu ada temboknya zaman dulu gitu ya, ada gerbang-gerbangnya, masing-masing gerbang berbeda-beda. Barangkali dinamakan pintu gerbang domba karena domba lewat dari situ, dari pintu gerbang itu.
Jadi dikatakan ada kolam yang namanya Bethesda. Bethesda itu artinya House of Mercy. Jadi rumah belas kasihan. Ada 5 serambi di sana. Segala macam orang sakit masuk ke sana. Orang buta, orang pimpang, orang lumpuh. Jadi orang-orang yang sudah berputus asa dengan sakit penyakit mereka, diibaratkan dengan sakit yang berat-berat, masuk semua ke sana. Ada 5 serambi yang mengelilingi kolam Bethesda ini. Artinya adalah di setiap serambi ada banyak orang. Mungkin kisaran semuanya gitu ya. Barangkali 10 atau 20 setiap serambi. Jadi kisaran 50 sampai 100 orang ada di sana seperti itu. Dan 50 100 orang ini berebut. Alkitab berkata sewaktu-waktu ketika goncangan air itu tiba, malaikat Tuhan datang menggoncangkan air yang di kolam itu. Maka siapapun juga yang pertama kali, dia pasti sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita bisa lihat dan pelajari di sini, Alkitab menulis kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda terjadi karena sewaktu-waktu kalau ada malaikat Tuhan turun menggoncangkan kolam Bethesda, dan orang yang pertama kali turun atau cebur di kolam itu, orang itulah yang pasti sembuh apapun juga penyakit. Hari ini kita mau belajar gitu ya. Kalau dikatakan malaikat Tuhan datang sewaktu-waktu, kalau dikatakan tidak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi dan kapan malaikat Tuhan itu datang, itu artinya bicara tentang kesempatan di dalam hidup ini. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang, ketika kesempatan itu datang, ketika sesuatu hal yang terjadi dengan kolam itu, malaikat Tuhan menyentuh kolam itu, dan orang yang pertama akan jadi sembuh apapun juga penyakit. Artinya adalah satu kesempatan di dalam hidup ini yang seringkali kita juga lihat sewaktu-waktu. Kita nggak tahu dalam hidup ini. Kalau kita hari ini bisa bernafas, kalau hari ini kita bisa memuji, kalau hari ini kita bisa menyembah, itulah kesempatan yang kita miliki di dalam hidup ini. Karena sewaktu-waktu hidup ini bisa berakhir. Karena sewaktu-waktu apa yang terjadi dalam hidup kita nggak pernah tahu. Karena sewaktu-waktu kita bisa pulang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau hidup ini adalah kesempatan, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan. Amin. Alkitab menulis, kita belajar yang pertama, ada seorang yang sia-siakan kesempatan. Padahal sebenarnya harusnya dia tertulis. Kalau boleh Alkitab tulis, kita ngerti betul. Allah Abraham, Allah Ishak, kalau kita menyebut ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Semua Allah Abraham, Ishak itu anak ibaratnya sulung atau tunggal. Sementara Yakub itu bukan anak sulung. Harusnya tertulis Allah Abraham, Allah Ishak, yang sulung namanya Allah Esau. Namun kesempatan yang diterima harusnya dia menjadi penerus berkat itu turun dari Abraham, Ishak kemudian kepada Esau. Tidak pernah terjadi tertulis demikian di Alkitab. Esau sia-siakan kesempatan yang dia punya dan dia lemparkan begitu saja ketika dia menjual hak kesulungannya. Coba kita buka Kejadian pasal 25 ayat 30 sampai ayat 34. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom.
Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Tiga. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Kesempatan yang dia punya sebagai anak sulung, berkat mengalir dari bapaknya, dari kakeknya bapaknya, kemudian harusnya dia yang meneruskan, karena berkat itu mengalir kepada anak sulung dalam cerita Alkitab. Namun hari itu dia tukar kesempatan sebagai anak hak kesulungan. Dia tukar hanya dengan bubur kacang merah di sana. Lalu yang kita lihat adalah bahwa bukan lagi Esau, namun Yakub yang menerima berkat kesulungan itu. Artinya kesempatan disia-siakan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, dikatakan ketika Yakub terima hak kesulungan, Esau yang kemudian datang terlambat, dia memohon-mohon untuk terima berkat itu. Namun kita menulis berkat itu hanya sudah diturunkan kepada Yakub. Walaupun dengan bercucuran air mata, dia tidak pernah jumpai lagi berkat kesulungan itu. Jadi kalau hari ini Alkitab berkata sewaktu-waktu, ingatlah kesempatan yang kita punya. Sewaktu-waktu tidak pernah ada lagi. Amin. Coba kita baca lagi. Matius 19 ayat 20 sampai 22. Ini ada orang lagi yang sia-siakan kesempatan. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak harta. Satu kali orang muda yang kaya datang sama Tuhan. Tuhan, kalau aku mau sempurna, apa yang harus kamu lakukan? Lakukan ini sesuai dengan hukum Taurat. Lakukan semua. Aku telah lakukan semua Tuhan dari masa mudaku. Lalu kita berdoa berkata, kalau engkau mau sempurna, jualah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah. Ada kesempatan di sana untuk dia mengenal Tuhan lebih dahulu. Tuhan tahu hari itu hatinya terlalu terikat dengan harta kekayaannya. Dia bergantung sepenuhnya dengan kekayaannya. Dia bergantung sepenuhnya dengan hartanya. Dia tantang. Sebenarnya Tuhan hanya menantang dia. Jual semuanya. Ikutlah. Kesempatan yang dapat sia-sia begitu saja. Alkitab menulis, dia pun pergi dengan sedihnya karena hartanya banyak. Kesempatan yang lewat begitu saja. Kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, inilah kesempatan buat kita mengenal dia lebih dalam. Yang ketiga, ini orang Samaria yang ambil kesempatan itu. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Ada banyak ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lanjut. 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Berhenti sampai di sini. Tuhan bercerita tentang orang yang dirampok habis-habis. Barangkali ini cerita tentang fakta. Ketika ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan dan hampir mati. Seorang imam lewat, lihat orang yang hampir mati di situ di pinggir jalan. Dia menyingkir ke seberang jalan dan melewatinya begitu saja. Ini imam yang biasa dibayar Allah pada zaman, yang biasa memimpin ibadah, yang biasa setiap paling di depan imam yang bertemu dengan Tuhan langsung. Lihat orang yang begitu butuh pertolongan dilewati begitu saja. Yang berikut datanglah Lewi, orang yang dibayar. Lihat lagi itu dia nyingkir di seberang jalan, lewati begitu saja. Datang orang Samaria, orang-orang yang selalu dimusuhi oleh orang Yahudi, karena orang Samaria adalah bukan Yahudi murni, juga campur segala macam bangsa di sana. Lihat orang di pinggir jalan, dia lihat kesempatan itu. Ditolong orang ini dan dibawa penginapan, diobati dan disembuhkan. Kalau kita melihat 3 orang ini, siapakah? Alkitab berkata, Tuhan berkata, siapakah sesamamu? Tuhan berkata, murid-murid itu orang Samaria. Dia lihat orang Samaria, dia secara otomatis bawa orang ini, tolong dan sembuhkan dan obati. Bawa ke penginapan secara otomatis. Kalau kita ngomong kekristenan, kalau seringkali kita bicara syariat atau Taurat gitu ya, yang ngatur segala macam, kita akan seringkali lewati setiap kesempatan yang terjadi dalam hidup ini. Kekristenan bukan sekedar aturan ini, itu. Harusnya kekristenan jadi gaya hidup dalam hidup ini. Sehingga ketika kesempatan lewat dalam hidup kita, secara otomatis kita nggak pernah disuruh, kita nggak pernah diatur. Kita ambil itu kesempatan, tolong orang itu, bantu orang baik, segala macam. Tidak pernah diatur dan segala macam tentang aturan dan semuanya. Karena itu jadi gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kita ngomongin kasih, kita hanya sekedar diatur oleh Taurat, oleh hukum, oleh Alkitab, bukan jadi gaya hidup kita. Banyak kali kesempatan yang terjadi dalam hidup ini akan terlewat semuanya. Dan mungkin barangkali sewaktu-waktu ketika Tuhan datang, kita ketinggalan dan tak pernah berjumpa dengan Dia. Karena hidup ini terlalu banyak kita lewati setiap kesempatan dalam hidup ini. Amin. Amin. Harusnya iman kekristenan bukan sekedar Taurat yang kita baca, tapi jadi gaya hidup sehari-hari dalam hidup ini. Harusnya jadi gaya hidup kita. Ketika kita datang menyembah, itu juga bukan hanya sekedar kita dari minggu kita datang ke gereja memuji Tuhan dan menyembah, tapi gaya hidup sehari-hari kita terbiasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Bulan lalu saya kena COVID, berdua sama Pak Asyo. Akhirnya baru isolasi 2 hari di apartemen, kami masuk ke rumah sakit karena melihat kondisi dan keadaan. Satu ketika kami doa pagi berdua gitu ya, ada kalanya hari-hari ketika kami nyanyi memuji dan menyembah Tuhan gitu ya, napas itu terasa pendek begitu ya. Kadang-kadang napasnya pendek gitu. Udah pendek itu batuk lagi di sini. Jadi artinya adalah waktu-waktu yang sempit gitu ya, seperti itu. Sesuatu yang dengan segala macam keterbatasan.
Tiap pagi kami memuji dan menyembah Tuhan gitu ya, dalam segala keadaan seperti ini. Artinya adalah kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dengan napas yang panjang kita bisa bebas walaupun dihalangi oleh masker. Pujilah Dia dan sembahlah Dia. Karena sewaktu-waktu engkau dapat kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ketika sewaktu-waktu hari itu lenyap dan habis semua, kita datang kembali menghadap Tuhan. Habis semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau iman Kristen itu gak jadi gaya hidup sehari-hari, kita akan ketinggalan. Barangkali kelak ketika Tuhan datang, mana iman kamu? Gitu. Ketika Dia datang, adakah aku dapati iman di bumi? Kalau gak jadi gaya hidup, saudara akan ibaratnya diombang-ambing dalam segala keadaan. Ketika situasi tidak memungkinkan, sanggupkah kita terus untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan? Bisakah kita berkata, Tuhan, aku bersyukur buat setiap hari yang Kau beri, karena ini yang terbaik yang akan Kau berikan buat kami. Kadang-kala ketika sesuatu aman dan nyaman, kita bisa enak memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kalau keadaan surut, keadaan di lembah kekelaman, keadaan di padang gurun, bisakah kita tetap konsisten untuk datang memuji dan menyembah Tuhan? Kalau bukan, kekristenan dalam hidup kita jadi gaya hidup sehari-hari yang kita lakukan setiap waktu. Kalau masih diajari gitu ya, itu bukan dewasa, tapi anak-anak. Tapi kalau jadi darah daging dalam hidup ini, itulah gaya. Ketika seorang Samaria, oh ini pantas contoh, oh ini harusnya begitu-begitu, semuanya otomatis keluar karena ada gaya hidup yang dilakukan sehari-hari dalam hidup ini. Kita datang di tempat ini bukan hanya sekedar hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita lakukan itu setiap hari sepanjang umur hidup kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita baca Alkitab di gereja lewat OHP, lewat SG, lewat TV. Bukan sekedar hari ini kita baca Alkitab, tapi gaya hidup sehari-hari yang kita lewati. Kita baca Alkitab setiap hari. Jadikan iman kekristenan bukan hanya sekedar aurat yang ngatur ini, tapi gaya hidup karena kita mengasihi Tuhan dan Raja kita. Kita lakukan semua. Amin. Yang kedua, ada satu hal yang lucu di sini gitu ya. Ketika Tuhan berkata kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Harusnya dalam bahasa Indonesia dijawab ya atau tidak gitu ya. Tapi Alkitab menulis orang sakit itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku berjalan menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun melalui aku. Ada pertanyaan yang Tuhan tanya, dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, orang ini 38 tahun sudah sakit. Barangkali dia tinggal di situ, barangkali udah puluhan tahun di kolam Bethesda, di Serabi di sana. Dia saksikan orang-orang berebut masuk ke kolam itu. Barangkali hari pertama dia lihat, oh tiba-tiba malaikat Tuhan datang pada siang hari. Tiba-tiba ada orang yang nyemplung sana sembuh. Bertahun-tahun dia saksikan orang-orang sembuh yang mungkin baru masuk duluan datang, duluan sembuh di sana. Barangkali dia saksikan bagaimana orang-orang sembuh, sementara dia tertinggal di sana sendirian. Pola pikirnya terpenjara dan terkungkung dengan berkata bahwa satu-satunya kesembuhan di sana adalah masuk ke kolam dan gak ada yang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau orang ini nggak sembuh-sembuh, ya. Sementara ada orang masuk barangkali
dia bawa saudaranya, dia bawa mungkin kakak adiknya. Ketika itu digotong, barangkali ketika malaikat goncangan air botol sama-sama cemplungin dan sembuh. Bertahun-tahun dia saksikan orang banyak yang datang disembuhkan, sementara dia ketinggalan di sana. Hanya ada dua yang akan jadi sikapnya dia. Dia menyukuri dan bersyukur buat setiap kesembuhan orang-orang yang terjadi dan selalu berkata Tuhan baik. Atau yang kedua, dia salahkan Tuhan dan berkata, Engkau gak adil Tuhan. Kenapa aku lahir dalam keadaan lumpuh? Engkau gak adil Tuhan. Kenapa Engkau biarkan aku sakit di sini? Engkau gak adil Tuhan. Engkau keliru Tuhan. Engkau biarkan aku merana di sini dalam keadaan terpuruk seperti ini. Pola pikir yang terpenjara. Seringkali pikiran ini membatasi, seringkali pikiran ini jadi sumber dari segala macam penyakit. Ketika orang berpikir, semuanya berpikir, dibatasi dengan pola pikir. Coba kita baca. Kisah Rasul 7 ayat 24 ayat 24 sampai 27. Pola pikir yang keliru. Kisah Rasul 7 24 sampai 27. Cerita tentang Musa. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. 25. Pada sangkanya, pada pikirnya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Berikut. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Musa pun keliru pada awalnya. Dia ngerti betul bahwa Tuhan memilih dia untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Alkitab berkata pada sangkanya, pada pikirannya, awalnya ketika ada orang Mesir dan orang Israel lagi berkelahi, dibantuin orang Israel, dibunuh orang Mesir. Dia pakai pola pikirnya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri, dengan segala keterbatasannya. Akhirnya dia keliru menerjemahkan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Pikiran yang terpenjara. Itu apa? Ringtone apa itu? Yang berikut. Gak usah dibaca kita ayatnya. Kalau nanti Bapak Ibu bisa baca Bilangan 13, 31 sampai 33. Ini cerita tentang 12 pengintai. Ketika Yosua suruh 12 mengintai masuk tanah Kanaan. Musa suruh 12. Mereka keliling itu tanah Kanaan 40 hari. Lalu mereka pulang bawa buah-buahan, bawa segala macam hasil dari tanah perjanjian. Ketika mereka laporan kepada bangsa Israel, kepada Musa, 10 orang dengan pola pikir yang berbeda dibanding dengan 2 orang Yosua dan Kaleb. 10 orang melaporkan emang hasilnya luar biasa, buah-buahannya bagus, hasilnya baik, tanah itu subur dan segala macam. Namun pola pikir yang selalu terpenjara berkata, orang di sana raksasa, orang-orang yang tinggi, yang suka makan orang, katanya seperti ini. Segala macam dan semuanya bercerita tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadi masalah dalam hidup yang akan dihadapi mereka. Menangislah seluruh bangsa itu dan mau balik pulang ke Mesir. Karena apa? Pola pikir yang melihat sesuatu
dengan sudut pandang yang keliru. Yosua kali berkata, tidak, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang hebat, yang sanggup meratakan semuanya. Jangan pernah takut, jangan khawatir. Bukankah itu pola pikir yang terpenjara? Alkitab berkata, yuk kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Ini harusnya yang terjadi dalam hidup kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi, dalam bahasa Inggrisnya renew your mind, dibaharui pola pikir kita. Pembaharuan pola pikir setiap hari. Alkitab berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi pola pikir yang terus dibaharui, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita lahir gitu ya, dalam dunia, puluhan tahun kita ada dibesarkan dalam satu budaya nenek moyang. Seringkali pola pikir itu nempel sampai kita dewasa, sampai ketika kenal Tuhan ini belum copot dan lepas semuanya. Pola pikir yang keliru. Sekarang saya mau tanya gitu ya. Kalau kita ngomongin angka, kalau ada angka 4 sama angka 13, apa di pikiran Bapak Ibu Saudara semua? Kalau kita ngomongin angka 4, angka 13, apa yang ada di pikiran kita? Agak mau angka 4 katanya. Rumah jangan cari nomor 4 atau nomor 13. Itu angka mati dan angka sial. Bukankah itu pola pikir yang telah lama nempel di pikiran kita? Apakah ada angka yang buruk di hadapan Tuhan? Hari pertama ketika dia ciptakan, dia lihat semuanya baik. Hari kedua baik. Sampai hari ke-7, gak ada tuh yang hari sial, gak ada. Sungguh amat baik. Tapi kita dikotak-kotakan oleh pola pikir nenek moyang gitu ya, bahwa ini sial, ini bagus, ini muncul, ini baik, dan segala macam. Pola pikir yang keliru nempel itu salah satunya seperti itu. Bukankah demikian? Kalau kita ngomongin angka, coba berapa banyak di gedung kalau kita lihat gitu ya, nggak ada nomor angka itu, lantai 4 atau lantai 13 nggak ada. Mereka menghindari angka itu karena orang nggak mau itu sial, matilah, apalah, inilah dan inilah. Apakah kita dibatasi oleh angka yang tahil seperti itu? Harusnya kita berkata, pembaharuan budimu, pembaharuan pola pikirmu tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi serupa dan segambar dengan Dia, karena pada awalnya adalah seperti ini. Pola pikir yang buruk seperti ini banyak yang belum lepas, dan apa yang kita bisa buat adalah isi semuanya dengan firman Tuhan. Kalau ada gelas di sini dan isinya airnya kotor sekali, gimana cara kita bersihkannya tanpa kita memegang itu gelas? Kecuali kita bawa air yang bersih, tuangin semua tuangin terus ke gelas itu sampai gelas ini luber, dan semua kotoran itu terangkat, dan lama-lama digantikan dengan air yang bersih. Pola pikir yang keliru yang banyak nempel dalam hidup kita. Mari bersihkan semuanya hanya oleh firman Tuhan. Sekali lagi, jadikan iman kekristenan itu gaya hidup. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Biar apa yang pola pikir yang keliru, yang lama, yang panjang dan segala macam itu selesai semua. Yang terakhir, kita kembali lagi ke ayat 6. Yohanes 5 ayat yang ke-6.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan datang ke kolam Bethesda. Ada 5 serambi di sana. Ada puluhan sampai ratusan orang yang sakit di sana, buta, pimpang, lumpuh. Tapi Tuhan datang kepada orang ini yang sudah 38 tahun lamanya desa. Dari sekian banyak Tuhan pilih. Apa karena dia hebat? Apa karena dia baik? Atau karena dia luar biasa? Gak ada. Semuanya karena kasih karunia. Semuanya karena anugerah. Jadi yang terakhir bicara tentang kasih karunia. Kalau hari ini kita kenal Tuhan, apakah kita layak, atau kita hebat, atau kita kaya, atau kita luar biasa? Saya yakin dan percaya kita bisa kenal Dia karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Amin. Orang lumpuh ini ketemu Tuhan dan berkata, maukah kau sembuh? Seolah-olah waktu Tuhan bertanya kepadanya, ini kasih karunia yang akan aku berikan kepadamu. Banyak kali orang-orang lewatkan kasih karunia dan anugerah dalam hidup. Contohnya di Alkitab, ada 12 rasul yang Tuhan pilih. Ada satu orang yang melewatinya kasih karunia itu yang bernama Yudas Iskariot. 3 tahun setengah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan mata kepala sendiri dia lihat Tuhan membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, memperbanyak roti, mengubah air menjadi anggur. Tidak pernah mencelikan matanya dan tetap dia jual Tuhan dengan 30 keping perak. Hati-hati, jangan sampai kita seperti orang ini. Kita ada di gereja bertahun-tahun, kita mengalami mukjizat yang luar biasa, dengar firman Tuhan dan segala macam. Kita ngerti, kita jalan, kita mengalami mukjizat sendiri. Tapi kita nggak pernah lepas yang namanya kesembuhan dari jeratan yang menjerat hidup kita. Uangkah, percabulankah, rokokkah, dan segala macam. Hati-hati Yudas, gurunya sendiri, Tuhannya sendiri, dia jual 30 keping perak. Kalau ini Yudas, ada contoh lain lagi. Yuk kita baca Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Satu kali Tuhan Yesus masuk kota Yeriko. Orang iringnya, orang banyak menyertai dia. Ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan seorang yang kaya. Kita tulis begini, gimana nggak kaya? Pemungut cukai pada masa itu dikasih target oleh kerajaan Romawi sekian. Dia getok itu orang-orang warga negara, bisa sampai kalau kita tulis seri aja 4 kali lipat dia peras setiap orang. Kaya. Orang ini orang kaya. Tapi apakah kekayaan itu bisa memuaskan matanya untuk tidak bisa melihat hal-hal lain? Ketika Yesus lewat, mata ini tetap tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan kekayaan. Dia melihat siapa Tuhan, siapa Yesus. Lalu dia lihat pohon yang panjat itu pohon. Dia melihat siapa si Yesus itu yang orang banyak ikut. Dia melihat kekayaannya tidak bisa puaskan hatinya, tidak bisa puaskan matanya. Dia tetap cari dan melihat siapa Yesus. Ketika Tuhan lihat ada orang di atas pohon, dia berkata, Zakheus turun. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Ketika
ketika kasih karunia itu melanda hidupnya dan Tuhan datang kepadanya. Seperti yang dikatakan di ayat 8 tadi berkata, Tuhan, setengah dari milik aku akan berikan kepada orang miskin. Setengahnya lagi, kalau ada yang pernah kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya adalah semua hartanya lenyap semua. Dia nggak pernah peduli lagi dengan harta kekayaan. Dia nggak pernah peduli lagi ketika dia lihat menikmati kasih karunia. Inilah sebenarnya yang dia cari-cari seumur hidup, yang membuat hatinya puas dibanding dengan apa yang dia miliki. Ditukar semua. Kasih karunia yang ada pada hari itu diambil semuanya dan tidak pernah dilewati sedikit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dia tawarkan dirinya. Bukan hanya sembuh dari sakit penyakit, tapi sembuh dari segala macam keterikatan hidup kita. Apa yang membelenggu, apa yang mengikat hidup kita, maukah kita sembuh? Dia tawarkan kasih karunia. Jangan lewati satu. Kalau hari ini dia berkata demikian, mari lebih lagi untuk kita bisa kenal itu sepanjang umur hidup kita lebih dalam dan lebih dalam. Kalau kita baca Alkitab, ada banyak contoh-contoh orang yang tidak melewati kasih karunia. Tapi biar kita belajar seperti ini. Kalau Tuhan memperkenalkan dirinya, jangan lewati satu pun. Biar kita kenal Dia sepanjang umur hidup kita. Kasih karunia, anugerah itu tidak pernah terlewati sedikit pun sepanjang umur hidup kita. Amin. Kalau kita hadir di tempat ini, kita duduk, kita dengar, kita memuji, kita menyembah Tuhan, itu pun anugerah dan kasih karunia kita. Mari pulang bukan dengan hal yang sama seperti kita datang, tapi pulanglah dengan membawa berkat firman Tuhan dan pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Jangan lewati satu pun kasih karunia. Kalau kita dapat kasih karunia, kesempatan untuk bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan pilih kita bukan karena kecakapan dan kehebatan. Tuhan pilih kita bukan dengan segala macam talenta yang kita punya, tapi karena kasih karunia itu yang memilih kita dan melayani kita. Amin. Semoga firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua.